Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing untuk melakukan ibadah kita. Ya, sekalipun kita masih melakukan ibadah di rumah, tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Karena saya percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal hati kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia
kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Oh, Yesus Tuhan, ku kan setia, ku kan setia padamu Tuhan, mengiringmu dalam hidupku. Yesus Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Glory, haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat, ku diangkat.
Terima kasih Yesus, sungguh Kau Allah yang hebat, Kau Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengenal kami Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang sedang kami pikirkan dan kami alami Tuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami selalu terpaut kepadamu. Biarlah iman kami selalu teguh di dalam Engkau Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah dasar kami firman-Mu Tuhan menguatkan kami untuk kami terus berharap kepadamu Tuhan Yesus. Agar iman kami semakin hari semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Dari awal dengan akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan Bible prophetic ya. Sama-sama kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita. Dan kita sama-sama katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan ini akan mengubah hati dan pemikiran kami. Dan firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, judul firman Tuhan yang saya ambil dari kitab kita ini adalah tidak kelihatan tapi ada. Ibrani 11 ayat 20 bunyinya seperti ini. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara-saudara, maksud daripada firman Tuhan ini adalah iman harus dinyatakan dalam kehidupan dan iman juga harus dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau iman hanya didiamkan saja, iman itu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak kelihatan. Tetapi saudara, sekecil apapun iman saudara hari ini, jika saudara praktekkan di dalam nama Tuhan Yesus, maka iman itu dapat mengubah hidup saudara. Tujuan daripada firman Tuhan ini adalah agar kita berani menyatakan harapan-harapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan agar kita berani menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dan juga agar kita berani bertindak sesuai dengan iman yang kita miliki. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam surat Ibrani ini digambarkan sebagai dinamika kehidupan yang dengannya orang-orang Kristen percaya dimampukan untuk bertekun sampai akhir. Jika saudara tidak bertekun sampai akhir, iman saudara dicurigai. Anda beriman kepada siapa? Yang jelas adalah Tuhan akan menuntun kehidupan kita sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu saudara, berimanlah kepada Tuhan. Ada 3 pahlawan iman yang akan kita pelajari hari ini saudara. Yang pertama
adalah Ishak. Dikatakan seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, Ibrani 11 ayat 20 berkata, karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Saudara-saudara, dia memiliki iman dari ayahnya, yaitu Abraham. Abraham adalah salah seorang yang beriman kepada Tuhan. Dan dia disebut sebagai bapa orang beriman. Padahal sebenarnya pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia tinggal di Ur-Kasdim, Mesopotamia. Di zaman sekarang ini namanya Mesopotamia. Pada waktu dia dipanggil, saudara, bukan dipanggil dari tempat yang tandus, atau bukan dipanggil dari tempat yang tidak pasti ke tempat yang pasti, tetapi Tuhan memanggil dia dari Ur-Kasdim yang tanahnya sangat subur dan tempatnya adalah pasti. Dan Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau ke tempat yang kutujukan kepadamu. Artinya saudara, bahwa Abraham pada saat itu mengikuti langkah iman tanpa tahu dengan jelas alamat yang akan dituju. Hanya Tuhan yang tahu bahwa Tuhan akan membawa dia ke tanah perjanjian. Tetapi Abraham tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh Abraham pada saat itu? Dia melangkah dengan iman. Dia buktikan, dia hidupi firman Tuhan, dan imannya bertumbuh pada saat firman Tuhan itu diberikan kepadanya, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika dia menjalankan imannya, Tuhan menepati janji-janjinya. Dari pengalaman itulah Ishak melihat bahwa ayahnya, bapaknya adalah seorang yang beriman kepada Tuhan. Lalu dia memakai iman yang sama, yang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Dan dia memakai itu menjadi iman. Langkah imannya tepat sama seperti bapaknya, saudara. Lalu Ishak, saudaraku, pergi menjalani hidupnya bersama dengan Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dan dia tidak mau melihat lagi ke belakang di mana dia dulu pernah bapaknya tinggal di sana. Dan dia melangkah sesuai dengan arahan-arahan Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jadi dia tidak mau diikat oleh masa lalu tempat orang tuanya. Ia tidak mau terikat dengan masa lalu keberhasilan orang tuanya. Namun ia ingin meneruskan janji Allah bagi Abraham dalam hidupnya, sehingga ia hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi Ishak, saudara, mewarisi sejarah iman Abraham sebagai bapaknya, dan Ishak berkembang terus sampai akhir hidupnya. Pengalaman ini menjadi pedoman bagi kita sekalian hari-hari ini, saudara. Ishak terus setia berjalan dan menjalani hidupnya sampai Tuhan mengarahkan kehidupannya dengan baik dan jelas. Kalau hari ini, saudaraku, kalau saudara masih kebingungan tentang masa depan, peganglah iman kepada Tuhan Yesus. Jika orang tuamu adalah orang yang beriman kepada Tuhan, arahkan imanmu sama seperti orang tuamu, saudara, agar di masa akhir hidup kita Tuhan memberkati dan memberkati kehidupan kita. Ishak ingin meneruskan janji Allah bagi Abraham dalam hidupnya, sehingga ia hidup dalam ketaatan kepada Allah, saudara. Hidup kita berjalan dengan iman, tapi harus ada ketaatan. Perintah-perintah Tuhan harus kita jalankan dalam kehidupan. Hari ini Tuhan memberikan firman kepada kita. Setiap kata-kata firman itu menghidupi,
menjadikan iman kita bertumbuh dan dewasa. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jangan palingkan wajah saudara daripada firman. Taati firman Tuhan, lakukan itu dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan menepati satu persatu janjinya. Saudara, kepedulian Ishak terhadap keturunannya, iman harus diwariskan, dan Ishak telah memberkati masa depan Yakub dan Esau. Sebagaimana Abraham memberikan warisan iman kepada Ishak, Ishak juga demikian memberikan warisan yang baik kepada keturunannya Yakub dan Esau. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya mau katakan saudaraku, harta kekayaan yang ada di muka bumi ini akan lenyap, tetapi iman saudara akan membawa kehidupan di masa depan. Saudara-saudara, kehidupan daripada Ishak membawa berkat bagi kehidupan kita sekalian. Saudara, untuk bagian yang kedua, sebagai teladan dan contoh dalam kehidupan kita adalah Yakub. Kita percaya Allah memelihara kehidupan kita, tetapi kepercayaan kita bukanlah kepercayaan yang pasif, melainkan percaya yang aktif. Pemeliharaan Tuhan harus kita perjuangkan melalui karya-karya Allah yang terjadi dalam hidup kita. Berkat Tuhan tidak sekonyong-konyong turun dari langit. Manusia diberi akal dan kekuatan untuk memperjuangkan berkatnya masing-masing. Tuhan sendiri yang akan menghargai perjuangan kita dengan menurunkan berkatnya, saudara. Kita tahu bagaimana perjalanan hidup daripada Yakub. Ada banyak liku-liku yang dia lewati. Ada banyak masalah-masalah silih berganti. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, tetapi dia bisa menjadi menang oleh karena dia tetap bersama dengan Tuhan, saudara. Yakub bergumul dengan seorang pria hingga fajar menyingsing. Pertarungan yang sengit dan menguras tenaga. Dari pertarungan ini Yakub memperoleh 3 hal. Yang pertama, nama baru. Yang kedua, pangkal paha yang sakit. Dan yang ketiga, sebuah kemenangan yang gemilang. Saudara, sama seperti kita, Yakub bukanlah manusia sempurna. Ia bahkan merupakan karakter yang memiliki cukup banyak kelemahan. Kehidupan Yakub terasa begitu lekat dengan persoalan tipu menipu, saudara. Namun di balik segala kelemahan itu, Yakub memiliki iman yang sangat kuat, yaitu iman yang percaya dan berjuang untuk mendapatkan berkat Allah. Sampai akhirnya ia mendapatkan berkat yang dibutuhkannya, saudara. Kita perlu belajar untuk memiliki iman seperti ini, yang percaya penuh akan kuasa Tuhan dan mau berjuang keras supaya Tuhan memberkati hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yakub menang dan dia berhasil oleh karena iman percayanya kepada Tuhan. Tuhan juga pasti menghargai kita. Tuhan selalu menghargai perjuangan-perjuangan iman kita. Keberhasilan ditentukan seberapa dekat imanmu kepada Tuhan. Saudara-saudara, menangis dan memohon belas kasihan adalah cara yang cukup baik, dan Yakub melakukan hal itu untuk menyentuh hati Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak cara-cara kita untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin dengan doa saudara, doa puasa saudara. Anda lakukan itu setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap bulan. Tergantung kekuatan saudara untuk menerima berkat dan janji Tuhan. Atau mungkin dengan pujian yang menyentuh saudara, sehingga Tuhan menyendengkan telinganya kepada saudara dan menjawab setiap pergumulan hidup saudara. Atau mungkin karena firman Tuhan.
Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab diberkati oleh Tuhan dan mengalami perubahan hidupnya ketika mereka membaca firman Tuhan. Shekinah, saudaraku, konsisten sampai hari ini melakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Dan ini menjadi salah satu gaya hidup Shekinah, saudara. Dan kalau saudara mengalami pergumulan, kembali kepada Alkitab, dan Alkitab akan memberikan solusi atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, percaya penuh akan kuasa Tuhan. Sampai hari ini kuasa Tuhan masih ada dan berlaku, saudara. Termasuk kepada pribadi kita masing-masing. Perjumpaan kita dengan Tuhan bersifat kairos, yaitu waktunya Tuhan. Selalu ada kaitan muatan iman. Semakin mengenal Tuhan, semakin setia kepadanya, dan semakin percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Ada banyak orang yang begitu sukses dalam karir di dunia ini, namun meninggalkan semua itu demi menjadi hamba Tuhan. Kalau orang lain meninggalkan kehebatan mereka, meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan gelar mereka hanya untuk ikut Tuhan. Jadi apa yang menjadi pertanyaan dalam diri kita? Apakah kita meninggalkan Tuhan hanya untuk kaya? Apakah kita meninggalkan Tuhan hanya untuk gelar? Saudara-saudara, kembali alami kuasa Tuhan. Sebut nama Tuhan supaya masa depan kita indah di dalam Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yakub sukses dalam iman dan dia mengalami kemenangan demi kemenangan di sepanjang kehidupannya. Tokoh yang ketiga yang dapat kita hidupi, yang kita dapat teladani dalam kehidupan kita adalah Yusuf, saudara. Saudara-saudara, semua orang pasti mengalami masa-masa sulit. Itu adalah pengalaman normal dalam hidup. Siapa Anda digambarkan dari cara pandang Anda dalam menghadapi masa-masa sulit Anda. Dalam Alkitab dituliskan tentang kisah perjalanan hidup Yusuf yang mengajarkan kita tentang cara sukses menghadapi kesulitan hidup. Dia dibenci saudara-saudaranya. Dia dijual sebagai budak dan kemudian mendekap di sel penjara. Lewat pengalaman pahit itu, Yusuf bisa saja tumbuh menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan tekad untuk membalas dendam. Tetapi dia justru memilih melakukan hal-hal yang baik untuk kehidupannya, saudara. Dia memberikan teladan, dia memberikan contoh, dan Tuhan pakai hidupnya menjadi contoh yang baik. Saudara-saudara, apa yang dia lakukan di sepanjang kehidupannya? Dia memiliki hati yang penuh penerimaan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita seringnya merespon kesulitan hidup dengan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami masalah ini? Ada banyak orang lain di sana. Kenapa harus aku yang mengalami? Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yusuf malah merespon pengalaman pahitnya dengan penerimaan keadaan tersebut dengan apa adanya. Ia menerima statusnya sebagai budak, bekerja sebagai pelayan Potifar, dan ketika dia dilemparkan ke dalam penjara, ia terus bekerja keras. Pelajaran apa yang kita dapat dari Yusuf, saudara? Yusuf mengajarkan bahwa hanya dengan menerima kondisi saat inilah kita bisa melangkah maju menjadi orang-orang sukses. Jangan saudara bersungut-sungut di masa-masa sulit, di masa-masa sukar hidup saudara. Jalani hidup bersama dengan Tuhan, karena di dalam masalah saudara Tuhan juga bekerja
untuk membuat saudara keluar dari setiap masalah hidup saudara. Dan Tuhan menjanjikan kemenangan demi kemenangan. Saudara-saudara, Yusuf juga pekerja keras. Yusuf tidak berusaha melawan orang yang telah memperbudak dia. Dia benar-benar membantu mereka untuk menciptakan kesejahteraan. Hal ini terjadi di rumah Potifar dan di penjara. Mereka menyadari bahwa Yusuf adalah sosok yang memiliki bakat dan diberkati, saudara. Apa yang kita dapatkan daripada Yusuf melalui peristiwa ini? Jika kita tidak bekerja keras melalui kesulitan kita, orang lain mungkin tidak akan pernah melihat kemampuan besar yang ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudaraku, bekerja keraslah. Shekinah memiliki nilai never give up and keep going. Lakukan itu pantang menyerah. Berjuang terus dengan sebaik-baiknya. Ambil tenaga dalam saudara untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena banyak orang akan melihat sehebat apa kita melawan setiap kesulitan hidup kita. Ketika kita menang, saudaraku, kita menjadi contoh dan berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Yusuf rupanya juga orangnya berintegritas, saudara. Ketika istri Potifar mencoba dan merayu Yusuf, saudara, ia pun memilih untuk menghindar. Dia menyadari bahwa dirinya harus benar-benar menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Tuhan. Jika ingin mendapatkan berkat-berkat Tuhan, kita harus menjaga kekudusan hidup. Memilih untuk tidak terjerumus dalam godaan adalah ujian integritas yang sangat sulit sampai detik ini. Ada banyak tokoh-tokoh rohaniawan, para pendeta, orang-orang yang menjadi pelayan Tuhan, yang handal, tergoda, kurang kuat integritasnya. Dan Tuhan sebenarnya sedang menguji kita. Sejauh mana integritas kita di dalam menghadapi setiap godaan, saudara. Yusuf tampil beda dan dia berhasil memiliki integritas yang kuat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yusuf banyak sekali memberikan contoh dan teladan kepada kita. Kita mau belajar sama Yusuf, saudaraku. Dan dia juga memiliki hati yang mengampuni. Ketika Yusuf menyampaikan identitasnya kepada saudara-saudaranya, lalu dia berkata, "Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Kejadian 45 ayat 5. Dia tahu bahwa kesulitan yang terjadi ternyata menciptakan perkara besar. Karena itu dia mengampuni mereka sepenuhnya. Sebab ketika kita mengampuni, kita melepaskan segala kepahitan yang ada dalam diri kita. Kita melepaskan segala amarah yang ada dalam diri kita, yang dapat menghambat kita mencapai kemajuan hidup. Yusuf tidak melihat masalah, tapi dia melihat berkat Tuhan yang turun dalam kehidupannya. Yusuf tidak melihat apa yang orang lain lakukan, tapi Yusuf melihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya, saudara. Saudara-saudara, pelajaran ini sangat penting bagi kita. Kesulitan justru membantu kita untuk mengasah karakter yang benar dalam menghadapi masalah. Solusi yang paling tepat adalah ampuni orang lain yang berbuat salah kepada saudara. Goal daripada firman Tuhan ini adalah janji Allah tak pernah mengecewakan. Dan bila kita masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan iman kita. Hari ini saat yang tepat untuk memperbaiki iman kita. Dan Tuhan sedang menunggu saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu. Kami percaya dan kami mengimani setiap firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini.
dan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkan hatimu, rentangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus, menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.